siang Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 2 Februari 2024 bersama saya Audran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami, berikut berita selengkapnya. Seorang kurir narkoba jaringan internasional diringkus tim Busersa Narkoba Polres Tebing Tinggi saat membawa 10 kg sabu-sabu dan 30.000 butir pil ekstasi di Jalin Sumper Lompongan, Asahan. Tersangka Amirindi 34 tahun, warga Rokan Hilir Provinsi Riau, ditangkap di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan saat membawa sabu-sabu dan pil ekstasi. Saat dilakukan penangkapan, tersangka sedang parkir di sebuah rumah makan. Tersangka mengaku baru kali ini melakukan pengantaran barang dari seseorang warga Labuhan Batu Utara dengan diberi upah 15 juta rupiah. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Andreas Tampubolen mengatakan tersangka sudah diintai sejak tahun 2023 namun selalu lolos. Plastik warna coklat emas yang berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat lebih 10 kg. Kemudian yang kedua yaitu 6 bungkus plastik klip transparan yang diduga ekstasi dengan jumlah kurang lebih 30.000 butir. Guna pengusutan lebih lanjut, tersangka bersama barang bukti 10 kg sabu-sabu dan 30.000 pil ekstasi diamankan di Mapolres Tebing Tinggi. Dari hasil pengungkapan ini, estimasi penyelamatan terhadap penyalahgunaan peredaran narkoba mencapai 103,548 jiwa orang. Uang tunjangan mantan karyawan korban pemutusan hubungan kerja yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah diduga dipungli oleh oknum manajemen perusahaan perkebunan PT Torganda Kebun Aikorsik, Kecamatan Aikuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Aksi pemotongan uang tunjangan PHK ini terungkap saat ratusan orang mantan karyawan melakukan pengurusan surat keterangan PHK dari Dinas Tenaga Kerja. Pemotongan uang tunjangan PHK mulai dari 3 sampai 4 juta rupiah dengan alasan pembayaran jaminan hari tua nantinya. Salah seorang mantan karyawan PT Torganda, Murni Cahaya Reva, menjelaskan bahwa proses PHK yang dilakukan oleh manajemen perusahaan berlangsung mulai dari bulan September hingga Desember 2024. Dan semua mantan karyawan korban PHK sudah menerima uang tunjangan dengan besaran berbeda sesuai lama masa kerja di perusahaan. Ironinya uang tunjangan PHK tersebut justru dipotong oleh manajemen perusahaan dan akan dibayarkan nantinya kepada mantan karyawan di saat berumur 58 tahun sebagai uang jaminan hari tua. Meskipun tidak dapat menerima keputusan perusahaan, sejumlah mantan karyawan korban PHK mengatakan tidak tahu harus melaporkan permasalahan tersebut kepada siapa. Berapa orang di PHK, Bu? Semua perempuan yang kehilangan. Orang ibu karyawan dari PT apa, Bu? Berganda. Apa alasan orang ibu di PHK perusahaan? Ada Mbak. Iya. Teruskan aja umat kerja. Ada kesalahan karyawan nggak ada. Mungkin itu merasa katanya hari ini mengurangi apa karyawannya terlalu banyak. Saat dikonfirmasi terkait alasan pemecatan dan pemotongan uang tunjangan PHK dari ratusan mantan karyawan tersebut, pihak manajemen tidak ada satu orang pun yang berada di lokasi. Tim Sus Jatandra Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan mengungkap kasus pembunuhan sadis yang terjadi di kawasan Helvetia, Kota Medan. Polisi meringkus 2 orang tersangka yang terlibat dalam kasus pembunuhan yang berlatar belakang sakit hati karena hutang piutang ini. Teka-teki penemuan mayat seorang pria parubaya di sungai kawasan Aceh Langsa dalam kondisi mengenaskan akhirnya terungkap. Setelah polisi melakukan penyelidikan, mayat pria yang diketahui bernama Baharudin Siregar ini tewas karena dibunuh oleh karyawannya sendiri. Pelaku berinisial EP berupaya menghilangkan jejak dengan membuang mayat korban di kawasan Aceh Langsa setelah membunuhnya di Kota Medan dengan menggunakan balok kayu.
Berdasarkan pengakuannya, pelaku membunuh korban lantaran sakit hati sebab hutang korban kepada pelaku yang berjumlah 5 juta rupiah tidak kunjung dibayarkan. Pelaku membunuh korban dengan cara memukul bagian kepala korban menggunakan balok kayu hingga korban tewas seketika. Pelaku membungkus korban menggunakan sprei dan kardus dengan rapi lalu membuangnya di sungai kawasan Aceh Langsa. Ya, setelah itu tim bergerak ke Pekanbaru bekerjasama dengan Polda Riau dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku inisial EP yang sedang berada di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di bengkel mobil di Jalan Kerinci, Kota Kecamatan Kerinci, Kabupaten Kepulauan Riau. Setelah itu adapun latar belakang terjadinya pembunuhan bahwa pelaku yang inisial EP ini adalah karyawan. Selain meringkus EP yang sempat melarikan diri ke Riau, polisi juga menangkap RTB yang berperan sebagai penadah barang milik korban berupa mobil yang juga dirampas EP pasca membunuh korban. Tersangka EP pun dijerat dengan pasal 338 subsider 365 KUHP tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Sedangkan tersangka RTB dijerat dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan dan terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terkait kasus tindak pidana korupsi beberapa bulan yang lalu, mantan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, Gulbahri Siregar, terbukti bersalah oleh Pengadilan Tipikor Kota Medan. Dan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar 203 juta rupiah. Hal ini dikatakan Kajari Tebing Tinggi, Muhin di Aula Kejari Kota Tebing Tinggi. Mantan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, Gulbahri Siregar ini divonis hukuman 1 tahun pidana penjara akibat melakukan korupsi pemasangan tembok penahan pasar induk tahun 2019 di Kota Tebing Tinggi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 203 juta rupiah. Dalam kasus ini selain mantan Kadis Perdagangan, ada juga salah seorang rekanan, Prio Handoko yang terlibat dalam kasus ini. Prio Handoko divonis hukuman 1 tahun 6 bulan. Karena putusan sudah berkekuatan hukum, Kajari Tebing Tinggi melakukan eksekusi uang pengganti dalam perkara korupsi mantan Kadis Perdagangan Kota Tebing Tinggi dengan seorang rekanan atas nama Prio Handoko dengan jumlah uang sebesar 203 juta rupiah. Ini pengembalian uang atau uang pengganti ini terkait dengan kasus tindak pidana korupsi pemasangan tembok penahan pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Jadi karena perkara yang sudah inkrah, maka terhadap uang ini akan kami setorkan ke kas negara sebagai uang pengganti. Untuk putusan hukumannya untuk terpidana atas nama terdakwa Gulbahri Siregar telah dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Medan, yaitu pidana penjara selama 1 tahun. Selanjutnya usai dilakukan eksekusi uang sebanyak 203 juta rupiah langsung diserahkan ke kas negara. Menghadapi pemilihan umum serentak tahun 2024 yang pelaksanaannya 2 pekan lagi, PLN UPT 3 Sibolga memastikan ketersediaan pasokan daya listrik untuk di wilayah kerja PLN UPT 3 Sibolga dalam kondisi aman. Hal itu disampaikan langsung oleh manajer PLN UPT Sibolga, Gebiar Pandito. Dikatakan dalam menghadapi pemilu serentak mendatang, pihak PLN UPT 3 Sibolga telah mempersiapkan sistem kelistrikan yang handal untuk mendukung pelaksanaan pemilu hingga seluruh tahapannya selesai. Selain itu, PLN UPT 3 Sibolga juga melaksanakan cara preventif berupa melakukan penguatan jaringan di beberapa titik jalur kelistrikan, serta memperbaiki dan penggantian material listrik yang dianggap berpotensi mengganggu pendistribusian daya listrik.
Bahkan PLN UPT 3 Sibolga juga menyiagakan petugas dan alat genset di beberapa titik yang dianggap penting dalam mengantisipasi terjadinya gangguan kelistrikan akibat kondisi cuaca. Kita juga bahkan sudah melakukan banyak perkuatan jaringan di beberapa titik. Ada beberapa material yang kita anggap berpotensi rusak karena usia, itu semuanya kita ganti. Kita lakukan perbaikan. Kita juga akan memberikan backup listrik, mungkin berupa genset untuk beberapa titik yang kami anggap krusial. Kemudian untuk petugas-petugas juga sudah kita standby kan di semua posko pemilu. Hal yang sama juga disampaikan Asisten Manajer Jaringan PLN UPT 3 Sibolga, Razali, sebagai komitmen dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu serentak di wilayah kerja PLN UPT 3 Sibolga. PLN UPT 3 Sibolga akan menyiagakan langsung petugas di kantor KPU, serta akan menyebar petugas dengan melakukan patroli di TPS terdekat dengan bertujuan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi gangguan. Tugasnya akan disebar ke KPUD yang diprioritaskan memiliki gudang penyimpanan kotak suara. Kita akan patroli di TPS, tetapi kalau di KPUD kita standby. DPRD Kabupaten Langkat kemarin siang menggelar sidang paripurna pengganti antar waktu anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 dari Partai Persatuan Indonesia. Penggantian antar waktu atas nama Yezereli yang menggantikan Syafi'i yang telah resmi berhenti sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sri Bana Prangin Angin, sekaligus pengambilan sumpah jabatan terhadap Yezereli yang nantinya akan mengemban tugas selama 9 bulan menjadi anggota DPRD Kabupaten Langkat. Pembacaan sumpah jabatan dipandu oleh Ketua DPRD Langkat bersama rohaniawan dari Kementerian Agama Kabupaten Langkat yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat serta unsur organisasi pimpinan daerah. Sidang paripurna ini ditutup dengan penandatanganan berita acara pengganti antar waktu sekaligus ucapan selamat kepada anggota DPRD yang akan bertugas di Komisi B dan anggota Badan Musyawarah. Untuk memeriahkan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ yang ke-15 tingkat Kabupaten Padang Lawas yang dilaksanakan pawai ta'aruf yang diikuti 17 kafilah serta penampilan drum band dari beberapa sekolah. Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kabupaten Padang Lawas yang dipusatkan di lapangan sepak bola Hapung Kecamatan Ulu Sosa yang dimeriahkan dengan kegiatan pawai ta'aruf yang diikuti ribuan peserta dari 17 kafilah utusan 17 kecamatan yang ada di Palas. Para peserta pawai ta'aruf menempuh jarak sekitar 3 km mengelilingi kota Kecamatan Ulu Sosa. Salah satu peserta pawai ta'aruf Muhalima mengatakan sangat senang walaupun cukup lelah dan harus berjalan berkilometer. Pihaknya sengaja datang untuk ikut serta memeriahkan kegiatan MTQ di tingkat Kabupaten Padang Lawas. Capek benar, tapi senang benar juga karena untuk memeriahkan MTQ kita ini kan Pak. Paling sudut kecamatan paling ujung perbatasan dengan Riau, Puragi namanya Pak. Ujung Batu Tiga. Apalagi yang namanya MTQ dan memeriahkannya kita turun ikut. Muhalima merasa senang bisa berpartisipasi dalam pawai ta'aruf. Dirinya berharap kegiatan MTQ dapat sukses dalam mencari qoriah-qoriah terbaik untuk menjadi duta Padang Lawas tingkat nasional. Puluhan ribu warga Sumatera Utara membanjiri kampanye terbuka calon presiden nomor 1 Anies Baswedan di lapangan Reformasi Tembung, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis sore. Sepanjang perjalanan dari Bandara Kuala Namu menuju lapangan Reformasi, ribuan warga menyambut kedatangan Anies Baswedan di tepi jalan dengan menggunakan bus, mobil pribadi, angkot, becak, dan sepeda motor.
Ramainya masyarakat yang mengiringi perjalanan Anies menyebabkan jalan macet sangat panjang hingga menyebabkan Anies harus berjalan kaki menuju lokasi acara. Di hadapan puluhan ribu pendukungnya, Anies menyebut mereka bukan orang-orang yang menjual kehormatan. Yang datang ke lapangan reformasi ini adalah orang-orang yang harga dirinya tidak diperjualbelikan karena mereka adalah pejuang perubahan. Anies juga mengaku kampanye terbuka di Deli Serdang ini yang paling banyak dihadiri massa. Capres Anies Baswedan menyebut Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang menentukan kemenangan Pilpres 2024. Apakah saudara dibayar datang ke sini? Apakah saudara diberi uang datang ke sini? Saudara-saudara semua, panas matahari tidak membuat semangat saudara-saudara meleleh. Betul. Yang datang ke sini orang-orang yang harga dirinya tidak diperjualbelikan. Yang ke sini adalah pejuang-pejuang perubahan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan bahwa pemilu bukan untuk memuaskan nafsu dan kepentingan memenangkan satu kelompok. Ia menekankan bahwa pemilu seharusnya menjadi pendidikan politik, bukan justru membodohi masyarakat. Buat apa pemilu untuk memaksakan dan mengajar masyarakat, bukan membangun kesadaran semakin pintar, tapi membodohi rakyatnya sendiri. Tidak ada artinya pemilu. Rakyatnya miskin memang harus dibantu. Itu bukan hanya pekerjaan pemerintah semata-mata. Kita semua harus ikut bertanggung jawab. Bahwasanya si kaya, si yang punya harus membela dan membantu si miskin. Sebelum melakukan kampanye di Deli Serdang, Anies melaksanakan kampanye akbar di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pangdam 1 Bukit Barisan pastikan 15.000 prajurit TNI siap mengamankan dan menyukseskan pemilu damai 2024 dengan menyiagakan sejumlah alutsista. Sebanyak 15.000 prajurit TNI dari 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dipastikan siap mengamankan dan menyukseskan pemilu 2024 di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Kepri. Penegasan ini disampaikan Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Muhammad Hasan dalam apel gelar pengamanan pemilu 2024 di lapangan Benteng, Medan kemarin. Seluruh prajurit TNI disiapkan untuk menyukseskan serta membantu Polri dalam mengamankan 88.724 TPS yang menjadi tanggung jawab Kodam 1 Bukit Barisan dengan rincian 45.875 TPS di Sumut, 19.366 TPS di Riau, 17.569 TPS di Sumatera Barat, dan 5.914 TPS di Kepri. Untuk perbantuan TNI kepada Polri dalam pengamanan pemilu di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan, diskenariokan dengan menurunkan personil sebanyak 1 kompi untuk masing-masing Polda dan 1 peleton untuk tiap-tiap Polres yang ada. Majen TNI Muhammad Hasan menegaskan, apel yang digelar ini tujuannya untuk mengecek dan meyakinkan kesiapan seluruh prajurit dan satuan jajaran TNI di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan pada pengamanan pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. Itu 45.875, kemudian di Riau 19.366, kemudian di Sumatera Barat 17.569, dan di Kepulauan Riau 5.914. Dan kita juga sudah menyiapkan alutsista yang bila diperlukan KPU mendorong logistik untuk pesawat terbang dan kapal laut tidak siap. Dan ini juga siap digunakan apabila nanti pada saat pendorongan logistik itu kembali ke pusat. Majen Hasan memberikan beberapa penekanan yang harus dipedomi dalam pelaksanaan tugas pengamanan pemilu, yakni memegang teguh prinsip netralitas TNI dengan tidak memihak dan tidak memberikan dukungan kepada salah satu kontestan dalam Pilpres dan Pemilu tahun 2024.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Batubara tidak menemukan unsur pelanggaran pemilu terkait video viral seorang kepala desa yang menyatakan dukungan kepada calon presiden Ganjar Pranowo. Ketua Bawaslu Batubara Muhammad Amin Lubis saat dikonfirmasi menyatakan Bawaslu Batubara telah memeriksa kepala desa Lubuk Hulu, Kecamatan Datuk 50 bernama Saharudin, serta memintai keterangan sejumlah saksi. Hasilnya ditemukan fakta bahwa video dukungan kepada Ganjar Pranowo tersebut dibuat pada bulan Juni 2023 sebelum adanya penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Setelah berkoordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Batubara, disimpulkan Saharudin melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sehingga direkomendasikan kepada pejabat Bupati Batubara untuk diberi sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan bahwa rekaman yang dibuat itu tidak ada unsur untuk mengedarkan rekaman itu. Menurut pernyataan hasil klarifikasi oleh Bawaslu, ini dibuat sekitar bulan 6 di tahun 2023. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, tentu dari hasil itu di pasal 30 ayat 1, kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan. Sebelumnya video kepala desa Lubuk Hulu Saharudin viral di media sosial. Dalam video tersebut Saharudin yang memakai pakaian dinas menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba menggelar rapat koordinasi pengawasan tahapan kampanye pemilu tahun 2024. Hal tersebut merupakan upaya meningkatkan kapasitas panitia pengawas pemilihan umum atau Panwaslu se-Kabupaten Toba, Balige. Ketua Bawaslu Kabupaten Toba, Sahat Sibarani mengatakan, rakor ini momentum untuk menyatukan pemahaman dan persepsi dalam menghadapi tahapan kampanye, agar dalam melakukan pengawasan sesuai mekanisme yang berlaku. Sahat juga menekankan kepada Panwaslu agar selalu berkoordinasi dengan penyelenggara di tingkat kecamatan. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Toba juga harus mengkoordinasikan dengan semua pihak di wilayah kecamatan sebagai upaya pencegahan. Sahat berharap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara maksimal untuk memastikan pelaksanaan kampanye di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, di mana Panwaslu dapat maksimalkan pencegahan serta pengawasan di tahapan kampanye saat ini. Setiap ada kampanye dan dugaan pelanggaran segera disampaikan kepada jajarannya di atas dan dituangkan ke dalam laporan hasil pengawasan. Kami dari Bawaslu Toba mengajak semua masyarakat Toba supaya berpartisipasi, memberikan hak pilihnya tanggal 14 Februari untuk memilih pemimpin kita, itu pemimpin presiden dan DPR RI dan DPD. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Toba jika ada menemukan pelanggaran-pelanggaran untuk melaporkan kepada kantor Bawaslu Toba. Bawaslu Kabupaten Toba menghadirkan mantan anggota Bawaslu periode sebelumnya yang menjadi narasumber untuk menyampaikan materi tentang penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye pemilu tahun 2024. Ketiga komisioner Bawaslu Toba juga ikut memberikan pemaparan pemahaman tentang peraturan dan aturan pengawasan sebagai bekal pengetahuan Panwaslu se-Kabupaten Toba di pemilu 2024 yang akan datang. Komisi Pemilihan Umum melakukan pengepakan logistik pemilu 2024 untuk didistribusikan ke sejumlah TPS yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pengepakan logistik pemilu 2024 berupa kertas suara, plano, cek hasil, serta ABTN dan kotak suara yang dimulai sejak 25 Januari 2024 melibatkan puluhan petugas. Dilaksanakan di depan gudang logistik KPU, Jalan Lintas Bedage, Kota Pinang, serta diawasi anggota KPU. Setiap kotak suara yang telah siap di-packing diberi segel dan dibungkus dengan plastik agar terhindar dari kerusakan. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Aryadi Fitra menyampaikan, saat ini KPU melakukan pengepakan logistik ke dalam kotak suara khusus untuk pemilihan DPRD Provinsi, DPR RI, DPR Kabupaten, dan DPD.
Sedangkan untuk presiden dan wakil presiden terdapat banyak item seperti sampul, formulir, alat coblos, dan sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan. Sedangkan untuk pendistribusian belum ada pleno, namun di H-3 akan didistribusikan ke kecamatan. Kita dari tanggal 25 sampai dengan sekarang itu kita packing logistik ke dalam kotak suara. Khusus untuk pemilihan itu DPRD Provinsi, DPRD RI, terus Kabupaten, terus DPD. Ya, Presiden RI itu dia agak banyak dia itemnya karena di situ ada sampul, ada formulir, ada alat coblos dan itu juga sudah kita laksanakan di beberapa kecamatan. Untuk saat ini KPU menambah keamanan dengan melibatkan polisi dan penjaga malam di gudang logistik. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Saya Audranda Rolinka beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.